Hai para penghuni planet bumi, selamat datang di channel Welcome Cinema, channel yang membahas alur sebuah film yang kamu suka. Di pertemuan perdana ini, saya akan membahas sebuah film yang sangat memacu adrenalin, sehingga jiwa membrutaliti kamu akan bangkit guys. Film yang dibintangi oleh Ryan ini berjudul Ninja Assassin. Film ini menceritakan kehidupan para ninja di zaman modern saat ini. Ternyata masih ada klan ninja yang tersembunyi dan masih eksis bekerja sebagai mesin pembunuh sejak ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Dan film Ninja Assassin pun dimulai. Di awal film, kita melihat seorang pemimpin klub Yakuza Mechi yang berlokasi di Osaka sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua mengatakan kalau misalkan ada orang yang kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu pun marah dan merasa terhina. Disrespect me and I'll tattoo this ceiling with your fucking brains. I know you didn't just disrespect me, did you? You got me. I can't kill you until you. Kemudian datanglah salah satu anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat itu. Go, I watched a man open an envelope like that one, Sam. And they laughed as you... Hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Si pimpinan Yakuza dan anak buahnya tertawa dan menganggapnya lelucon. Si pria tua itu menceritakan kalau dulu seseorang juga menerima surat seperti itu. Lalu hal mengerikan pun terjadi. Mereka muncul dari balik bayangan. Semua orang tewas. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Terlihat bekas luka di dada bagian kiri. Pria tua itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan dan terletak di dada sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk menjadi pengingat dirinya akan kejadian itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita para ninja di era modern saat ini. Lalu tiba-tiba ya, kepala salah satu Yakuza terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka berteriak, lampu-lampu padam. Terdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu, para anggota klub Yakuza itu pun tumbang. Lalu si pimpinan Yakuza menembakkan pistol ke sembarang arah saking paniknya. Saking ketakutannya, dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dihadapinya, asalkan jangan membunuhnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan kalau dia sia-sia saja bernegosiasi dengan makhluk ini, karena mereka bukanlah manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Dan tiba-tiba kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Lalu ninja itu pun berjalan mendekati si pria tua dengan mata yang dingin. Dan tanpa basa-basi, sang ninja menebas si pria tua ini. Kemudian scene beralih di kota Berlin, tepatnya di markas Europol. Seorang agen penyelidik bernama Mika Coretti menemui atasannya yang bernama Ryan Maslow. Dia memberikan hasil penyelidikan tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja Ozuno. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunito Mushikiaki
di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan ninja Ozunu, di mana setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar, di mana ada sekelompok Yakuza membayarkan 45,3 kg emas kepada klan Ozunu yang berujung pembantaian klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka tadi. Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Kemudian Mika menelusuri lebih dalam lagi. Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia Sukov oleh klan ninja Ozunu. Pada hari sebelum pembunuhan, terdapat transfer misterius dari Bank Shanghai berjumlah sama persis dengan nilai 45,3 kg emas saat ini. Mika mengatakan kalau klan Ozunu bukanlah mitos tetapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Maslow merasa semua ini tidak masuk akal dan dia belum bisa mempercayainya. Scene berpindah ke sebuah lokasi penyewaan mesin laundry. Terlihat seorang pria sedang mencuci pakaian dan di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria itu. Namun tiba-tiba saat pemilik laundry melihat keadaan, dia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundry miliknya. Di situ keluar darah dan dari dalam mesin laundry terlihat tubuh manusia yang tewas di dalamnya. Kembali ke tempat Mika dan Maslow terlihat sedang makan siang di pinggir jalan. Maslow mengatakan kalau dirinya telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun yang lalu. Dengan informasi jaringan di Rusia miliknya menemukan sebuah laporan milik agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alexei Sabatin. Laporan itu membahas kemungkinan beberapa pembunuhan politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut 9 klan. Mika bertanya, lalu bagaimana nasib Alex Sabatin? Maslow mengatakan kalau agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika akhirnya lega. Maslow percaya dengan hasil penelitiannya. Kita berpindah ke pria yang tadi di tempat laundry. Dia bernama Raizo. Raizo memasuki apartemen miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raizo adalah seorang ninja. Di sana Raizo teringat masa lalunya saat pimpinan klan Ozunu, Lord Ozunu, memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid klan Ozunu lainnya. Di memori yang lain, terlihat Lord Ozunu menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus, termasuk anggota tubuh, darah, dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian Ozunu terlihat menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Lalu saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya telah hilang, sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan klan Ozunu. Itulah jalan ninja mereka. Di siang harinya, terlihat Raizo telah berhasil melumpuhkan temannya di dalam sebuah pertarungan. Lalu Ozunu mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Raizo yang tadinya anak jalanan yang dibuang oleh orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Karena dalam pertempuran saat melawan musuh harus tanpa keraguan atau belas kasihan. Untuk bertahan harus belajar untuk tidak takut. Raizo dewasa selalu berlatih menguasai tubuhnya. Kemudian memori kembali ke masa lalu di mana Raizo kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Saat Raizo kecil gagal dan lantai itu mengeluarkan suara, Ozunu kemudian memukul kakinya hingga berdarah-darah. Malam harinya, Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kakinya. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alex Sabatin, agen KGB yang membuat laporan keterkaitan kematian Perdana Menteri Rusia oleh 9 klan. Istri Alex mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat, terlihat sikap Alex tidak seperti biasanya.
Alex terlihat ketakutan. Dia memasang kunci di setiap celah rumah. Alex memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat. Alex memasang lampu di mana-mana dan tidak boleh ada bayangan, kata Alex. Suatu hari ada seseorang pria datang ke rumahnya. Mereka berbincang sebentar lalu pergi. Istri Alex mengatakan kalau dulunya Alex seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alex bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat istri Alex menemui suaminya, terlihat ketakutan yang sangat terpancar di mata Alex. Lalu Alex berdiri dan mengatakan kalau Alex sangat mencintai istrinya. Istri Alex mengatakan bahwa Alex sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, terjadi insiden mati lampu dan istri Alex tidak mau melanjutkan ceritanya lagi. Istri Alex kemudian memberi Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex. Sesampainya di rumah, Mika membuka berkas milik Alex. Di sana terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV. Saat disetel, terlihat wajah Raizo di dalamnya. Kita berpindah di apartemennya Raizo. Dia terlihat sedang berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Di sini kita melihat amarah di diri Raizo. Raizo kemudian teringat dengan masa lalunya kembali di saat dia menginjak remaja di klan Ozunu. Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan, namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Raizo. Kemudian Ozunu mendekati Raizo bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya dan That is true pain. inilah rasa sakit yang sebenarnya, kata Ozunu. Raizo terlihat berteriak kesakitan. Ozunu menyuruh Raizo untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu tidak hilang. Pagi harinya, saat Ozunu menemui Raizo, terlihat Raizo sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Berpindah di tempat Mika, di kantornya, Mika ditemui oleh agen Sabaski. Dia mengatakan apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Sabaski mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membawa stres dan kelelahan mental. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow ditemui oleh agen Sabaski dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Maslow mengatakan kalau kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting di dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Malam harinya Mika pulang ke rumah dan meneliti berkas laporan milik Alex. Di sana tertulis di dalam gulungan kuno bahwa di abad 14 seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta mengunjungi salah satu dari 9 klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam di dalam kawasan terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan bersalju. Ibnu Battuta melihat perayaan makan malam diiringi pertunjukan pertarungan bela diri dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Kita beralih ke Raizo. Saat di perjalanan, Raizo teringat kembali masa lalunya bersama Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali bonsai. Raizo yang melihatnya mendekati Kiriko dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya. Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka akan tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiriko semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raizo lalu menjawab lagi kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo lalu mengatakan kalau Kiriko mampu mendengar detak jantung Raizo dan mengatakan kalau jantungnya merindukan Raizo. Raizo pun tak percaya.
Kiriko kemudian menyuruh Raizo mendengarkan detak jantungnya. Kemudian di suatu masa, Raizo muda terlihat ditutup matanya oleh Ozunu. Raizo harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Lalu Raizo bertarung menggunakan indera pendengarannya. Awalnya Raizo belum bisa menyesuaikan diri, namun kemudian indera pendengaran Raizo mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Malam harinya saat istirahat, dengan kemampuan indera pendengarannya, Raizo mampu mendengarkan detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Raizo pun tersenyum. Di lain hari, Kiriko terlihat mampu mengalahkan lawannya di dalam sebuah pertarungan. Kemudian Ozunu memerintahkan Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya dan Ozunu menyayat pipi Kiriko dan menghukumnya. Malam harinya, Raizo yang kasihan lalu menemui Kiriko di dalam kotak hukuman. Dan Raizo memberikan air minum kepada Kiriko yang terlihat kehausan. Di lain hari, di suatu malam, terjadi hujan lebat. Raizo melihat Kiriko sudah tidak berada di tempat tidurnya. Raizo kemudian mengejar Kiriko yang hendak kabur. Raizo berusaha menghentikan aksi kabur Kiriko karena akibatnya akan fatal. Namun Kiriko tetap kekeh melanjutkan aksi untuk kabur karena hidup yang sebenarnya berada di luar sana, katanya. Kemudian Kiriko naik ke atas dinding untuk kabur dari tempat itu. Berpindah ke Raizo sekarang, dia terlihat berjalan membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara itu, di tempat Mika, Maslow mengingatkan Mika akan bahaya-bahaya yang mengintai mereka. Karena Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang selama masa karirnya. Dia diperiksa oleh Propos, Pertahanan Dalam Negeri, CIA, dan lain-lain berdatangan. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika telah terjadi pemadaman listrik, sehingga di dalam rumah menjadi gelap gulita. Dan tak disangka, Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Dan tiba-tiba ternyata ada dua orang ninja di sana. Mereka bertarung di dalam gelap hingga salah satu ninja berhasil mengalahkannya. Lalu ninja itu mengatakan kepada Mika bahwa akan ada banyak ninja yang akan datang dan memburu Mika tanpa henti sampai Mika mati. Ninja itu mengatakan akan membantu Mika. Lalu muncul sosoknya dari balik bayangan. Dia adalah Raizo. Dia yang menyelamatkan nyawa Mika. Lalu Mika mengenal Raizo dari rekaman CCTV sebelumnya. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian beralih ke masa lalu, terlihat Kiriko yang kabur mampu ditangkap kembali oleh Takeshi. Kiriko kemudian diikat di tiang di dalam markas ninja. Lalu Ozunu memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusinya. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raizo dan Kiriko terlihat tersenyum puas. Lalu menusuk jantung Kiriko dan mengakhiri hidupnya. Di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka, memburu mereka berdasarkan aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian menyadari kalau Raizo juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh klan Ozunu karena sesuatu hal. Raizo kemudian teringat kembali masa lalunya di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang asasin. Dia ditugaskan oleh Ozunu untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemui targetnya dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun ternyata targetnya terlalu kuat hingga masih bisa melawan. Namun dengan keahliannya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arloji emas sebagai bukti bahwa dia telah berhasil menyelesaikan tugasnya.
Lalu di atas sebuah gedung, Ozunu menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asasin. Lalu kemudian Ozunu memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang mencoba kabur sama seperti Kiriko dulu. Namun tak disangka, bukannya mematuhi perintah Ozunu, Raizo yang muak dengan semua ini, dia berbalik melawan Ozunu. Ozunu yang murka memerintahkan semua ninja untuk membunuh Raizo. Hingga akhirnya Raizo terkena berbagai macam senjata ninja yang mengharuskan dirinya terjatuh dari atas gedung. Ternyata Raizo menyimpan dendam terhadap Ozunu. Raizo dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Lalu Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizo membawa rokok dan menyapukannya di sekitar tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk bertemu di suatu tempat yang tersembunyi. Akan tetapi, Raizo merasakan kejanggalan. Dan benar saja, datanglah puluhan tentara bersenjata lengkap dari segala sisi, lalu menyetrum Raizo hingga tak berdaya, lalu menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel dengan penjagaan yang sangat ketat. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa memerintahkan dirinya untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow lalu memberikan Mika sebuah alat pelacak hingga apabila terjadi suatu hal yang tak diinginkan, Maslow bisa melacak keberadaan Mika. Raizo kemudian memberitahu Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika kemudian memberitahu Maslow tentang ancaman para ninja. Namun Maslow dan tim yang bersenjata lengkap menganggap remeh kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba lampu padam, Mika langsung berlari menuju Raizo. Di dalam gelap, para ninja sudah bersiap-siap untuk menyerang para tentara itu. Satu persatu, para tentara itu dibantai habis oleh para ninja yang bergerak sangat cepat di dalam gelapnya malam. Mika kemudian mengambil kunci sel di tubuh tentara yang sudah tewas dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Terlihat sosok bayangan memasuki ruangan Raizo. Tepat saat Mika berhasil membuka rantai yang membelenggu Raizo, Raizo dengan cepat menghabisi ninja yang berada di dekatnya. We don't have much time. Saat Raizo dan Mika berjalan keluar dan memasuki sebuah ruangan, terlihat sangat senyap sekali. Raizo kemudian menyuruh Mika untuk menunggu, dan Raizo pun menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan, tetapi tidak terlihat sosok Raizo. Kemudian muncul Raizo dengan seorang ninja bertarung. Raizo berhasil melumpuhkan ninja itu. Let's go. Sementara itu di lain tempat, terlihat Maslow berjuang untuk menyelamatkan diri dari serangan para ninja. Raizo kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang berada di dalam parkiran. Saat Mika pergi, tiba-tiba muncullah puluhan ninja dari balik bayangan dan pertarungan antara Raizo dan para ninja pun terjadi, guys. Little brother. Dengan kemampuan bertarung ninja skill tinggi, Raizo berhasil membunuh satu persatu para ninja itu.
Namun karena para ninja itu membawa temannya satu RT, seakan mereka tak pernah habis. Dan terlihat Raizo terluka oleh sabetan pedang. Lalu Raizo melompat untuk menghindari serangan para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobil mendengar suara-suara aneh dan tiba-tiba untungnya Mika berhasil lolos dari kepungan para ninja-ninja itu. Sementara itu, Raizo yang terluka cukup parah mencoba menyelamatkan diri. Beruntung Mika datang di saat yang tepat. Mika berhasil menyelamatkan Raizo dan mengajaknya ke rumah sakit. Namun Raizo menolaknya. Mika kemudian membawa Raizo ke sebuah penginapan. Terlihat Raizo terbaring tak berdaya dengan tubuh penuh luka. Lalu kemudian dari luar penginapan, Mika melihat beberapa bayangan yang memasuki ruangan di mana Raizo berada. Pagi harinya kepolisian datang berpegang alat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Para ninja membawa Raizo pergi. Di dalam kotak, Raizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno. Luka-luka itu menutup satu persatu. Singkat cerita, sampailah Raizo di tempat klan Ozuno. Dia dibawa ke hadapan Ozuno, pemimpin klan. Ozuno berkata, awalnya dia telah mempersiapkan Raizo sejak masih kecil untuk menggantikan posisinya menjadi pemimpin klan. Namun sekarang akibat ulah Raizo, Ozuno berniat mengeksekusi Raizo karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya, Raizo terlihat terikat pada sebuah tiang dan bersiap untuk dieksekusi. Namun Takeshi menyadari kalau Raizo membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Dan tiba-tiba ya, muncullah para tentara yang dibawa oleh Maslow. Maslow dan Mika datang untuk menyelamatkan Raizo. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo. Terjadilah pertempuran antara para tentara dan para ninja. Namun kali ini terlihat para tentara mendominasi dan lebih menguasai pertempuran hingga membuat para ninja terbunuh satu persatu. Bahkan markas klan Ozuno pun berhasil dibakar. Kemudian Takeshi memasuki sebuah ruangan. Di situ sudah ada Raizo yang sudah bersiap melawannya. Dan pertarungan pun terjadi, guys. Let us play like old times. Akhirnya, Raizo berhasil mengalahkan Takeshi dan membunuhnya. Dendam Raizo akhirnya terbalaskan, mengingat Takeshi lah orang yang telah mengeksekusi Kiriko dulu. Raizo kemudian berjalan memasuki ruangan Ozuno, dan pertarungan ninja tingkat tinggi pun terjadi, guys. Kemampuan menghilang Ozuno cukup membuat Raizo kewalahan. Dan dengan kecepatan ninja miliknya, Ozuno mampu menjatuhkan Raizo. Di saat Ozuno ingin menusuk Raizo, Mika menembaknya dari belakang.
Raizo menyuruh Mika untuk lari, namun terlambat. Ozunu telah menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika dan menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat Mika tumbang, Raizo dengan kecepatan ninjanya mampu menghilang di dalam gelap, lalu menyerang Ozunu dengan bertubi-tubi hingga Ozunu pun tewas di tangan Raizo. Lalu Raizo mendengar detak jantung Mika. Raizo pun membawa Mika keluar dari bangunan itu. Lalu Raizo mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang ada di sebelah kanan dadanya, tidak seperti manusia pada umumnya. Mika akhirnya bisa diselamatkan. Siang harinya, di persembunyiannya klan Ozunu, saat api telah padam, Raizo terlihat sendirian di tempat itu. Raizo melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko untuk kabur. Raizo kemudian mengikuti jejak Kiriko memanjat tembok itu. Di atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, Raizo akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya, seperti yang Kiriko katakan dulu. Tamat. Ending yang cukup menebaskan. Film Ninja Assassin ini mampu membuat jiwa adrenalin kita bergejolak. Aksi-aksi yang membrutaliti menjadikan film ini semakin menggila, sehingga membuat sang pemeran utama menjadi sangat gila dan membuat penontonnya menjadi tergila-gila. Aduh. Semoga kita dapat bertemu lagi di cerita film selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gejrot.